Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syahrin Mardana dengan NIM 222030550139. Kelas D, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk memenuhi tugas isu mutakhir gizi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irma SKM MKes. Eh, Langsung saja yang pertama, balita dengan gizi buruk. Balita gizi buruk adalah balita dengan indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari 3 3 standar deviasi atau dengan pengukuran lila kurang dari 11,5 cm usia 6 sampai 59 bulan atau adanya pitting edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki, yaitu bila daerah edema ditekan akan menyebabkan lekukan dan secara perlahan akan kembali ke kondisi awal. Nah, kita masuk saja ke eh, empat fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu fase stabilitas. Fase ini adalah fase awal dalam tata laksana gizi buruk, eh, di mana fokus utamanya adalah menstabilkan kondisi balita yang biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 hari, namun bisa diperpanjang hingga 1 minggu tergantung pada kondisi klinis anak. Pada fase ini, berbagai parameter vital balita seperti denyut nadi, frekuensi penerpasan, suhu tubuh, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan makanan, frekuensi defekasi, konsistensi fases, volume urin, serta berat badan dipantau secara ketat. Makanan yang diberikan pada fase ini rendah energi dan protein untuk menghindari kelebihan beban metabolik. Selanjutnya, fase yang kedua, fase transisi. Fase ini adalah memberikan kesempatan kepada tubuh balita untuk beradaptasi terhadap peningkatan asupan energi dan protein secara bertahap. Fase ini biasanya berlangsung selama 2 sampai 3 hari, di mana pemberian kalori mulai ditingkatkan. Tetapi tetap hati-hati untuk memastikan tubuh balita tidak mengalami kesulitan metabolik akibat peningkatan beban makan. Selanjutnya, fase rehabilitasi. Pada fase rehabilitasi, pemberian makan dengan energi tinggi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan kejar atau disebut cut-up growth. Dalam fase ini, kebutuhan energi ditingkatkan menjadi sekitar 150 sampai 220 kilokalori per ki- kilo, kilo per kilogram berat badan per hari dengan menggunakan makanan formula khusus seperti F100 atau EUTF, eh, yang kaya energi dan protein. Pada fase ini dapat dilakukan di layanan rawat jalan ataupun rawat inap tergantung pada tergantung pada fasilitas yang tersedia dengan lama perawatan sekitar 2 sampai 4 minggu. Keberhasilan tetap terapi dinilai dari peningkatan berat badan balita. Fase keempat yaitu fase tindak lanjut. Fase ini adalah fase pemulihan lanjut setelah balita keluar dari perawatan. Pada fase ini, balita tetap diberikan makanan yang mengandung energi tinggi, baik dari makanan keluarga yang diperkaya atau melalui pemberian makanan tambahan pemulihan atau disebut PMTP. Pemantauan berat badan serta status gizi balita tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pertumbuhan kejar terus berlangsung hingga mencapai status gizi yang normal. Nah, selanjutnya, eh, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan.
Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Anak-anak dengan gizi buruk sangat berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Jika fasilitas tidak memungkinkan untuk eh, memeriksa kadar gula darah, maka semua balita gizi buruk harus dianggap mengalami hipoglikemia. Penanganan dilakukan dengan segera memberikan 50 ml larutan glukosa persen secara oral atau 1 sendok teh gula pasir dicampur dengan 50 ml air. Balita yang tidak mampu minum diberikan larutan glukosa melalui pipa nasal gastrik. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipertemia. Hipertemia sering terjadi pada balita gizi buruk, akibatnya rendahnya cadangan energi dalam tubuh. Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh turun di bawah 36 derajat Celcius dan eh, dapat memperburuk keadaan balita, terutama jika disertai hipoglikemia. Untuk mengatasinya, balita harus dibalut dengan pakaian hangat dan selimut, termasuk penutup kepala, serta dijauhkan dari lingkungan dingin. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara teratur. Selanjutnya, langkah ketiga, yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Balita dengan gizi buruk seringkali mengalami dehidrasi, terutama jika terutama jika mereka juga menderita diare. Untuk penanganan dehidrasi digunakan larutan khusus yang disebut Resomar atau Rehydration Solution for Malnutrition yang memiliki kandungan natrium yang lebih rendah dan kalium yang lebih tinggi dibandingkan oralit biasa. Cairan ini diberikan secara bertahap baik melalui oral pun pipa nasal gastrik jika anak tidak bisa minum. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada pada balita gizi buruk sering terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, terutama eh, kekurangan kalium dan magnesium. Untuk memperbaiki kondisi ini diberikan larutan mineral mix yang mengandung kalium, magnesium, zinc yang dicampurkan ke makanan atau cairan seperti Resomal, F7 atau formula F75 dan F100. Selanjutnya langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita dengan gizi buruk sangat rentan terhadap infeksi karena kekebalan tubuh mereka yang rendah. Gejala infeksi seperti demam mungkin tidak selalu terlihat. Oleh karena itu, semua balita gizi buruk harus dianggap memiliki infeksi dan diberikan antibiotik spektrum luas. Eh, Pada balita usia di atas 6 bulan yang belum diimunisasi, imunisasi campak diberikan sebelum balita keluar dari perawatan. Selanjutnya, langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Defisiensi vitamin dan mineral hampir selalu terjadi pada balita gizi buruk. Namun, zat besi tidak diberikan pada fase awal yaitu stabilisasi dan transisi karena dapat memperburuk infeksi. Zat besi baru diberikan ketika anak sudah memasuki fase rehabilitasi. Suplementasi vitamin A harusnya eh, diberikan jika ada tanda klinis kekurangan vitamin A atau jika balita pernah terkena campak dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya, langkah ketujuh, yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada fase stabilisasi dan transisi, makanan yang diberikan memiliki energi dan protein rendah untuk menghindari beban metabolik yang berlebihan. Eh, Pada fase transisi secara bertahap, asupan kalori ditingkatkan agar tubuh balita mulai beradaptasi. Selanjutnya langkah kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tubuh kejar. Pada fase rehabilitasi,
diberikan makanan dengan energi tinggi agar pertumbuhan kejar dapat terjadi. Pemberian makanan dilakukan dengan formula F100 atau RUTF, disertai makanan tambahan lain yang padat energi dan protein. Pemantauan dilakukan untuk melakukan kenaikan berat badan yang diharapkan. Selanjutnya, langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Balita dengan gizi buruk seringkali mengalami keterlambatan perkembangan mental dan fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan stimulasi mental dan emosional yang memadai. Kegiatan bermain, interaksi sosial, dan stimulasi sensorik sangat penting untuk membantu perkembangan anak kembali normal. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, tuh sangat penting dalam proses ini. Yang terakhir, langkah 10 yaitu menyiapkan tindak lanjut setelah perawatan. Setelah balita setelah balita keluar dari perawatan, pemantauan tumbuh kembang serta asupan makanan harus tetap dilakukan. Balita harus dipantau secara berkala oleh petugas kesehatan untuk memastikan bahwa pertumbuhan kejar terus berlangsung dan tidak ada lagi kekambuhan. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.